Sejarah Bogor bermula dari keinginan Gubernur Jenderal VOC Gustaaf Willem Baron van Imhoff untuk mendirikan rumah persinggahan di sela-sela perjalanannya dari Benteng Batavia ke Istana Cipanas. Pada tahun 1745, Van Imhoff terpukau oleh keindahan sebuah daerah pebukitan yang berada di lembah antara Gunung Gede dan Gunung Salak. Ia pun memerintahkan pembangunan rumah persinggahan di tempat tersebut. Pada awalnya, rumah yang didirikannya itu berupa rumah sederhana saja, karena memang ditujukan sebagai rumah persinggahan dalam perjalanannya ke Istana Cipanas. Namun setelah menempati rumah yang baru dibangunnya, Van Imhoff merasa sejuknya udara dan air Sungai Ciliwung di bawahnya yang mengalir dengan airnya yang jernih dan bersih, mengingatkannya akan kota kelahirannya di Frisia Timur, Jerman. Maka ia pun memerintahkan pembangunan rumah yang lebih megah yang kemudian ia berikan nama Villa Buitenzorg yang berarti jauh dari kecemasan. Bukan tanpa sebab Van Imhoff memberinya nama Buitenzorg, lantaran situasi di kota Batavia saat itu sudah semakin panas dan padat oleh penduduk yang terdiri dari beragam suku bangsa dan ras. Dari yang semula rumah peristirahatan saja, Van Imhoff mulai menguasai seluruh tanah di wilayah ini, yang ia namai sebagai Land Buitenzorg, dan menjadikannya tanah bengkok, yaitu tanah yang dikuasai dan diatur oleh Gubernur Jenderal. Ia juga yang kemudian menjual lahan-lahan di Buitenzorg kepada perusahaan swasta maupun perorangan untuk dikelola. Tanah-tanah tersebut kemudian dikenal sebagai tanah partikelir yang dimiliki dan dikelola oleh seorang tuan tanah. Kawasan pemukiman di Buitenzorg sebenarnya sudah ada sejak Tanujiwa pertama kali mendirikan perkampungan untuk para pekerja yang terletak di sisi Sungai Ciliwung. Sejak Van Imhoff mendirikan rumah peristirahatan, wilayah perkampungan baru yang semula berada di sekitar Sungai Ciliwung, kini merambat ke daerah-daerah pedalaman lainnya. Pada masa itu, lahan di wilayah Tanah Sareal masih belum memiliki nama. Namun demikian, terdapat satu kawasan pemukiman di daerah tersebut yang disebut Kampung Babakan Nangerang. Nama kampung tersebut terdapat dalam salah satu peta lama Buitenzorg yang dikumpulkan oleh Frederik de Haan di abad ke-19. Pada tahun 1775, Bupati Kampung Baru Raden Arya Natanegara yang berkedudukan di Sukahati atau Empang membuat kanal baru untuk mendukung pengairan dan irigasi di wilayah Buitenzorg bagian utara. Kanal baru yang dikenal dengan nama Sungai Cipakancilan itu berakhir di wilayah Lan Kedung Badak yang saat itu masih dimiliki oleh seorang tuan tanah. Keberadaan Sungai Cipakandilan itu dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk mengairi persawahan dan ladang perkebunan yang dahulu banyak ditemukan di sepanjang aliran sungai, mulai dari kawasan Empang, Paledang, Ciwaringin, Cimanggu, Cibuluh, dan berakhir di Sungai Ciliwung di dekat jembatan Kedung Badak. Peta-peta buatan Hindia Belanda yang diterbitkan sebelum tahun 1800 tidak mencantumkan nama Tanah Sareal untuk menyebut kawasan ini. Akan tetapi, nama Kedung Badak sudah terlebih dulu ada. Itu artinya, nama Tanah Sareal sama sekali belum dikenal masyarakat luas sebelum kedatangan Daendels ke Hindia Belanda pada tahun 1810. Sebagian besar tanah yang ada di Buitenzorg pada masa itu masih dimiliki oleh pihak swasta atau perseorangan yang menjalankan usahanya dalam bentuk pertanian dan perkebunan. Kepemilikan tanah yang dikenal dengan nama tanah partikelir memiliki sistem-sistem feodal yang diterapkan sesuai peraturan pemerintah Hindia Belanda. Pemilik tanah partikelir disebut sebagai tuan tanah dan mereka inilah yang mempunyai hak-hak penuh atas penduduk yang tinggal maupun berladang di tanah yang diklaim miliknya. Para tuan tanah memiliki peraturannya sendiri seperti halnya sebuah pemerintahan. Namun mereka juga diwajibkan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, layanan sosial, serta infrastruktur untuk penduduk yang tinggal di atas lahannya. Mereka juga berhak mengambil pajak kepada penduduk yang mendirikan rumah di atas tanahnya dan meminta 20% hasil pertanian untuk kepentingan tuan tanah. Pungutan pajak akan dilakukan oleh pegawai tuan tanah yang disebut potia
dan dibantu deputi yang disebut komitier. Keberadaan tanah-tanah partikelir itu akibat ulah Baron van Imhoff yang menjual tanah-tanah yang ada di Buitenzorg kepada swasta untuk memperkaya dirinya. Meskipun ia tidak dapat menikmati hasilnya keburu meninggal dunia pada tahun 1750 dalam usia 45 tahun. Nama tanah Sareal baru muncul dalam peta-peta buatan Hindia Belanda yang terbit setelah tahun 1820. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat sekitar, daerah ini dulunya dimiliki oleh seorang Arab yang kemudian menjualnya kepada orang Belanda dengan harga 1 real atau dalam bahasa Sunda berarti sareal. Namun sepertinya cerita tersebut lebih terfokus pada penggunaan kata real yang dianggap sebagai mata uang Arab. Padahal, pada masa itu, mata uang Arab belum secara resmi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Hindia Belanda. Adapun real yang disebutkan dalam kalimat sareal adalah nama mata uang resmi terbitan pemerintah kolonial sewaktu dipimpin oleh Marsekal Herman Willem Daendels yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 sampai tahun 1811. Secara umum, real adalah nama mata uang Spanyol yang digunakan untuk menggantikan riksdalder atau duit yang sebelumnya digunakan VOC. Penggunaan mata uang real ini berlanjut hingga Hindia Belanda dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles yang kemudian menggantinya dengan rupiah Jawa pada tahun 1813. Pada masa itu, nilai mata uang 1 rial setara dengan 2 gulden. Nilai sebesar itulah yang digunakan Daendels untuk membeli tanah di kawasan ini untuk kepentingan pemerintah kolonial. Di antaranya adalah pembangunan dan pelebaran jalan raya untuk menuntaskan proyek jalan raya pos yang digagasnya. Dari harga yang tidak masuk akal itulah, muncul penyebutan nama tanah Sareal untuk menamai wilayah yang dibeli Daendels. Bayangkan saja, harga tanah yang dibeli Daendels pada masa itu besarannya sama dengan upah kuli untuk mengangkut 1 pikulan beras. Herman Willem Daendels memang terkenal dengan gaya kepemimpinan seorang diktator dan kerap menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Dia dengan seenaknya membeli tanah dengan harga yang sangat murah, lalu menjualnya kembali ke pihak swasta dengan harga yang sangat tinggi. Hasil penjualannya itu digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Padahal selama masa pemerintahannya, Daendels sering sekali menghukum para pejabat maupun pegawai Belanda yang ketahuan melakukan korupsi dan penyelewengan dana. Sebelum Daendels memulai mega proyek jalan raya pos yang menghubungkan Anyer di ujung barat dengan Panarukan di ujung timur Jawa, di tanah Sareal sebenarnya sudah ada jalan yang sebelumnya terkoneksi dengan Batavia maupun daerah lainnya. Jalan ini merupakan satu-satunya jalan utama yang sering dilalui penduduk maupun pegawai dan juga gubernur jenderal yang akan berkunjung ke Istana Bogor maupun daerah lainnya. Jalan lama tersebut melewati sebuah jembatan kayu yang berada di atas Sungai Ciliwung yang membatasi wilayah ini dengan Kampung Bantarjadi, Lan Sukaraja, dan Len Kedung Halang. Pada tahun 1808, Daendels memerintahkan perbaikan jalan raya yang melintasi daerah ini bersamaan dengan dimulainya proyek jalan raya pos. Ia juga mengganti konstruksi jembatan di Kedung Badak dengan jembatan besi yang lebih kokoh, lalu memerintahkan penanaman pohon kenari di sepanjang jalan raya tersebut. Kelak jembatan besi yang dibuatnya itu dikenal dengan sebutan Jembatan Satu Duit, yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan ungkapan Sareal. Di tanah Sareal, Daendels tidak hanya memperbaiki jalan raya yang kini dikenal dengan nama Jalan Jenderal Ahmad Yani itu, ia juga memerintahkan perbaikan jalan raya yang berada di sebelah baratnya, yaitu Jalan Cilebut yang menghubungkan Buitenzorg dengan Cilebut. Kelak jalan raya itu dikenal dengan nama Jalan Pemuda, karena di dekat jalan raya ini berdiri Gedung Pemuda yang terkenal dengan sanggar keseniannya. Setelah jalan raya pos selesai dibangun, rakyat tidak serta-merta dapat menikmati mulusnya jalan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari. Jalan tersebut hanya boleh digunakan oleh kereta kuda milik orang-orang Belanda maupun pegawai pemerintahan, termasuk untuk kepentingan militer dan segelintir elit pribumi. Di tanah Sareal, rakyat yang selama ini beraktivitas dengan cikar maupun delman yang ditarik kuda hanya boleh melewati jalan kecil yang berada di tengah 2 jalan utama. Jalan lintas tersebut berupa jalan bebatuan yang memotong dari arah pertigaan Kedung Badak sampai ke daerah Kampung Kebon Anggrek yang dahulu berada di wilayah Haurjaya sampai ke Pejagalan.
Hanya berselang 1 tahun setelah Jalan Raya Pos selesai dibangun, Daendels harus rela meninggalkan tanah Hindia Belanda kembali ke kampung halamannya di Belanda. Jalan Raya Pos yang ia banggakan sebagai salah satu bentuk pertahanan pemerintahannya dari serangan Inggris ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Tahun 1810, ekspedisi perusahaan Hindia Timur Britania di bawah pimpinan Gilbert Elliot, seorang gubernur jenderal India, berhasil merebut Pulau Bourbon dan Mauritius di Samudra Hindia yang dikuasai Prancis. Di Hindia Belanda, mereka berhasil merebut Ambon dan Maluku. Setelah itu mereka berangkat menuju Jawa untuk menyerang kota pelabuhan Batavia pada Agustus 1811. Serangkaian peristiwa itu membuat Belanda harus mengakui kekalahannya dan menyerahkan kepemilikan tanah jajahan kepada Inggris. Era baru di Hindia Belanda pun dimulai. Thomas Stamford Raffles dilantik menjadi Letnan Gubernur Hindia Belanda untuk mengisi kekosongan pemerintahan setelah ditinggalkan Daendels. Raffles berkuasa atas Hindia Belanda sampai tahun 1816. Selama masa pemerintahannya, ia merubah semua peraturan yang dibuat kerajaan Belanda dan menggantinya dengan sistem pemerintahan modern, termasuk menghapus sistem kepemilikan tanah dan membebaskan jalan raya pos untuk digunakan siapa saja. Dalam Konvensi London pada tahun 1814, Inggris diwajibkan mengembalikan Hindia Belanda kepada pemerintahan kerajaan Belanda sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri Perang Napoleon. Penyerahan kembali kekuasaan itu baru dilakukan 2 tahun kemudian, tepatnya pada 19 Agustus 1816 di Batavia atau Jakarta. Setelah kembalinya Belanda ke tanah jajahannya itulah, nama Tanah Sareal mulai dikenal sebagai salah satu nama wilayah perkampungan yang ada di Buitenzorg. Pengelolaannya kemudian dikembalikan kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Regentschap Buitenzorg atau pemerintah kabupaten. Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan tersebut, maka segala macam urusan yang berkaitan dengan pembangunan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemerintah yang memegang peraturan. Meskipun Belanda telah kembali berkuasa di tanah jajahannya, namun pada saat itu mereka sedang berada dalam krisis moneter. Masalah keuangan tersebut terjadi setelah berkuasanya Napoleon Bonaparte di Eropa. Selain itu juga karena Belanda telah menghabiskan banyak uang untuk menumpas pemberontakan Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Untuk mengendalikan situasi keuangan di tanah jajahan itulah, pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengeluarkan kebijakan tanam paksa atau kebijakan kulturstelsel yang harus dipatuhi semua rakyat di tanah koloni tanpa terkecuali. Kebijakan tanam paksa itu mewajibkan rakyat untuk menanam tanaman yang dapat diekspor dan laku di pasaran Eropa untuk memulihkan kondisi keuangan kerajaan Belanda. Rakyat akan dipaksa untuk menyerahkan hasil ladangnya kepada pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan bagi rakyat yang tidak memiliki ladang, maka ia akan dipaksa bekerja di ladang pertanian milik pemerintah. Di Tanah Sareal, beberapa tanaman yang menghasilkan cuan ditanam di beberapa daerah, mulai dari kopi, coklat, kapuk, hingga pedas. Kebun pedas adalah salah satu wilayah yang lahannya dimanfaatkan untuk menanam tanaman lada yang dibutuhkan untuk ekspor tersebut. Dalam sebuah tulisan di Gids voor Buitenzorg en Omstreken yang terbit tahun 1905, menyebutkan bahwa kampung Tanah Sareal masuk dalam distrik Pabaton bersama dengan 10 desa lain, yaitu Kedung Badak, Kampung Pilar, Lebak Kantin, Pabaton, Tanah Sewa, Kampung Anyar, Ciwaringin, Bubulak Wetan, Pondok Rumput, dan Kebon Pedes. Pada tahun 1935, pabrik ban Goodyear membuka cabang perusahaannya di Buitenzorg dengan membeli sebidang tanah di daerah Kebon Anggrek. Di bekas perkampungan itu, kemudian didirikan sebuah pabrik ban terbesar di Hindia Belanda. Sejak saat itulah, nama Kebon Anggrek mulai menghilang dari peta. Sebuah lapangan luas di dekat pabrik ban Goodyear yang dulu pernah digunakan menjadi ladang pertanian dirubah menjadi sebuah lapangan pacuan kuda oleh komunitas dari gedung Societe It. Setiap 1 tahun sekali, komunitas ini akan menggelar lomba pacuan kuda terbesar yang dibuka dan dihadiri oleh sang gubernur jenderal beserta para pejabat tinggi. Selain diikuti oleh pejabat pemerintah dan kalangan militer, lomba pacuan kuda tahunan itu juga diikuti oleh para pemilik lahan perkebunan di Buitenzorg, termasuk juga Van Motman, seorang pemilik perkebunan di Lendramaga. Setelah dibangunnya lapangan berkuda di Tanah Sareal,
kawasan ini mulai semakin ramai dengan jumlah penduduk yang terus berkembang. Di beberapa tempat didirikan istal-istal untuk menyimpan dan perawatan kuda-kuda peliharaan, salah satunya berada di lokasi yang kini berdiri Dinas Kesehatan Kota Bogor. Konon, nama Gang Sapin diambil dari nama orang yang dahulu ikut merawat dan memelihara kuda-kuda peliharaan. Begitu pula dengan nama-nama kampung lain yang berada di kawasan ini seperti Gang Karet, Gang Momon, Kebon Kalapa, dan Gang Tanu yang masing-masing memiliki sejarah dan asal-usulnya sendiri yang berkaitan dengan tanah Sareal. Tidak jauh dari lapangan pacuan kuda, didirikan juga pasar hewan untuk mengakomodir kebutuhan akan kuda-kuda tunggangan yang sehat maupun hewan peliharaan lain seperti kerbau dan kambing. Pasar hewan ini diadakan setiap seminggu sekali yang dibuka setiap hari Jumat. Setiap kali dibuka, selalu ramai oleh masyarakat yang ingin membeli dan menjual hewan peliharaan. Masyarakat yang datang untuk berjualan atau membeli hewan peliharaan di pasar hewan ini tidak hanya berasal dari Bogor saja, tetapi juga datang dari berbagai daerah, seperti dari Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, bahkan Bandung. Pasar tersebut tidak hanya menjual kuda dan hewan peliharaan saja, tetapi juga ada beberapa pedagang yang menjual daging kerbau maupun kuda untuk dikonsumsi. Terlebih lagi, tidak jauh dari tempat ini terdapat sebuah rumah pemotongan hewan yang sudah berdiri sejak tahun 1920. Adanya pasar hewan di tanah Sareal mendorong munculnya pasar-pasar serupa di Buitensor. Pasar-pasar yang khusus menjual hewan peliharaan, mulai dari kerbau, ayam hingga kambing, mulai didirikan di beberapa tempat di Bogor tempo dulu. Selain itu, bermunculan pula pasar-pasar rakyat yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras, susu, ikan, dan sayur mayur. Di tanah Sareal, salah satu pasar rakyat yang ramai dikunjungi adalah Pasar Kebon Anggrek yang berlokasi di sekitar Pejagalan yang sekarang. Semakin ramainya tanah Sareal dengan berbagai aktivitas penduduknya, dan pasar tersebut menjadikan kawasan ini mulai dilirik oleh orang-orang Belanda. Mereka kemudian mendirikan kawasan pemukiman yang letaknya di pinggir jalan yang sekarang dikenal dengan sebutan Jalan Ahmad Yani. Di ujung jalan raya yang berbatasan dengan Jalan Pabaton, berdiri tugu pilar yang dibangun pada tahun 1839 oleh Gubernur Jenderal Dominic Jacques de Arends. Pada masa pendudukan Jepang yang berlangsung dari tahun 1942 sampai tahun 1945, lahan-lahan kosong di dekat lapangan pacuan kuda dimanfaatkan sebagai tempat penampungan besi-besi tua, rongsokan yang berasal dari mobil-mobil tua, dan rusak yang ditinggalkan pemiliknya semasa perang. Pasca kemerdekaan dan kembalinya kedaulatan negara Republik Indonesia, lapangan pacuan kuda di tanah Sareal mulai diperbaiki dan secara resmi digunakan untuk event-event nasional di era Wali Kota Madya Bogor Ahmad Syam. Sejak tahun 1964, olahraga berkuda menjadi salah satu olahraga favorit warga Bogor, terutama penduduk yang tinggal di sekitar tanah Sareal. Kepopuleran lapangan pacuan kuda tanah Sareal ini bahkan mampu menyaingi lapangan pacuan kuda Pulau Mas di Jakarta. Namun kondisi ini pun tidak berlangsung lama, karena menjelang tahun 1970, minat terhadap olahraga berkuda perlahan mulai surut. Masyarakat saat itu lebih suka bermain bola ketimbang menyaksikan kuda-kuda mengadu ketangkasan. Pertandingan balap kuda pun sudah jarang lagi dilakukan, alhasil banyak kuda-kuda tunggangan yang dahulu sering beradu kecepatan pada akhirnya dimanfaatkan untuk menarik penumpang. Di era Ahmad Syam juga, lapangan pacuan kuda dialih fungsikan menjadi sebuah stadion sepak bola dengan nama Purana yang berarti sejarah masa lalu. Pemberian nama tersebut tak lain adalah agar masyarakat Bogor selalu ingat akan sejarah masa lalunya ketika kota ini pernah menjadi ibu kota bagi kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Kelak pada tahun 1974, Stadion Purana berganti nama menjadi Stadion Pajajaran. Perkembangan berikutnya di kawasan ini adalah didirikannya lapangan-lapangan khusus untuk olahraga mulai dari lapangan basket, lapangan voli, lapangan kasti, lapangan panahan, dan lapangan sepak bola di komplek luar stadion. Untuk mendukung penciptaan remaja yang aktif dan kreatif, di kawasan ini pun dibangun gelanggang remaja Bogor untuk menyalurkan bakat-bakat kreatif anak-anak muda Bogor di masa itu mulai dari seni drama, teater, seni musik, dan tari. Pada masa kini, Kelurahan Tanah Sareal lebih dikenal sebagai wilayah yang memiliki beragam sarana dan prasarana yang lebih diperuntukkan untuk olahraga, hiburan, dan edukasi.
Selain itu, kawasan ini juga telah berkembang menjadi surga bagi para penikmat kuliner yang ingin menikmati aneka jajanan sambil merasakan dinginnya udara yang berhembus di balik rimbunnya pepohonan kenari yang berjajar di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani. Itulah tadi selayang pandang mengenai Tanah Sareal. Semoga bermanfaat dan silakan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini.